Ya, pertama karena kita masyarakat kita masih rentan. Bahwa informasi digital sekarang masyarakat sulit untuk menyaring mana yang benar, mana yang hoax, karena dari pemerintah sendiri tidak ada filter atau edukasi perihal media sosial. Itu mungkin yang masyarakat kita tidak ada edukasi, tidak ada pembelajaran tentang bagaimana bermedia sosial yang positif. Selain itu juga kan memang untuk survei beberapa survei itu memang tingkat pendidikan Indonesia itu masih dibilang cukup rendah di Asia, khususnya Asia Tenggara sendiri. Mungkin itu yang menyebabkan masyarakat kita gampang terpecah, gampang terbelah, karena pemahaman tentang sosial media itu sangat kurang. Dan juga faktor dari elit-elit politik kita juga memang 10 tahun ini terakhir memang terlihat banyak membuat semacam konten-konten yang memecah belah masyarakat, terutama yang salah satu dalam hal politik. Politik itu paling gampang untuk memecah belah masyarakat dalam hal sensitif, misalnya sara, agama, ras. Itu juga yang paling dominan dalam hal informasi hoax. Sebenarnya dari peran pemerintah juga, harusnya pemerintah yang bisa memfilter semua informasi-informasi yang bersifat hoax, karena jujur masyarakat sulit untuk membedakan mana yang hoax, mana yang realita. Karena jujur di lapangan juga masyarakat kita yang terutama yang pendidikan rendah sangat mudah untuk memakan hoax, apalagi dari aplikasi TikTok itu yang cukup tinggi. Menurut survei juga ini TikTok itu medsos yang paling tinggi untuk informasi-informasi perihal hoax. Jadi selain tingkat pendidikan, ya itu dari pemerintah sendiri yang kurang dalam hal memfilter atau memilah-milah dari Kominfo, terutama untuk memfilter informasi-informasi hoax tersebut. Mungkin itu. Saya tidak sependapat dengan itu, karena sebenarnya kalau ulama rakyat itu tokoh ya panutan, seharusnya dihindari pendapat bohong karena sangat membahayakan umat, membodohi umat, dan sangat berbahaya, nanti bisa mengadu domba umat. Karena saya melihat langsung kalau kebanyakan sekarang masih banyak yang bawa-bawain yang positif lah daripada yang hal-hal kayak gitu. Nah, contohnya Masnya pernah mengikuti pengajian kah? pernah. Pernah. Di situ Masnya dapat melihat dia masih melakukan hal positif. Kalau menurut saya masih masuk akal lah gitu, daripada yang oknum-oknum nggak jelas itu. Kalau menurut aku sih kayaknya saya jangan langsung menyebarkan gitu. Kan kita share konten kayak gitu, maksudnya kalau saya jangan disebarluaskan. Terus kalau bisa untuk akun-akun yang seperti itu kalian diblokir gitu. Karena kan itu meresahkan juga kan lumayan. Kenapa hoax kayak gitu ya? Karena pertama, kenapa agama? Agama pasti sensitif kan, Bang? Gimana hoax tuh pasti pengen biar orang tuh ngikutin nih. Nah, gimana cara biar dia terkait? Kayak gue pengen biar hoax gue tuh kemakan sama orang nih, makanya pakai agama. Kenapa agama?
basis terbesar gitu kan, apalagi agama pasti sensitif nih bang, makanya menurut gue ya bang ya gitu sih bang. Jadi kenapa orang lebih pilih hoax membanding-bandingkan sama agama ya gitu sih bang, terkait gitu bang. Kalau abangnya itu percaya nggak kalau hal soal agama gitu? Kalau gue sih gimana nih bang, gue mau percaya sih bang. Karena gue orangnya tipe orang yang gak langsung percaya sama berita gitu bang, dan bodo amat juga sih kalau gue mau. Ya mau. Berarti katanya ke pro ya? Iya bro. Kalau dari pendapat gue sih, negara kita ini, Indonesia, negara yang religius, sehingga masyarakatnya itu lebih gampang percaya sama informasi yang tidak valid, apalagi soal agama, pasti bakal rame. Banyak yang terpengaruh. Jadi masyarakat kita yang gampang. Kalau menurut saya sih karena topik hoaxnya itu menyangkut dengan rasa emosi, jadi orang tuh mudah terpercaya, dan banyak juga tokohnya itu oknum ya, oknum tokoh agama itu justru yang menyebarkan itu. Orang mudah terpercaya karena lingkupnya agama yang agak sensitif dan banyak kelompok yang bisa mempengaruhi orang seperti itu. Bahaya untuk orang yang gampang terpapar atau kayak termakan oleh hoax-hoax yang beredar di sosial media. Karena dengan seperti itu dia tidak punya yang namanya kayak keteguhan akan pendirian atau pendapat atau kepercayaan yang dia miliki. Jadi kayak gampangnya terbawa arus, atau misalnya contoh ya ada isu-isu yang beredar saat ini tuh kayak misalnya doa-doa yang kayak berseliweran di FYP TikTok. Kalau misalnya kita kayak nggak punya kepercayaan guru atau kepercayaan doa, itu kita gampang banget untuk bisa mengamalkannya, karena kita nggak tahu nih manfaat dari doa tersebut itu seperti apa. Nah sih ada banyak sih kalau itu. Yang pertama tuh bisa dari kita melihat dari postingan. Kita harus memanage kita kayak kita postingan benar tuh gimana, apalagi tentang agama, gariskan nih soal agama itu. Lalu juga kita bisa lihat nih dari sumbernya. Sumber ini kita percaya atau tidak gitu. Kalau tentang ini kan agama kan kita cukup luas. Lalu itu bisa dari ini sih, bisa dari kita sendiri. Kayak contoh kita bisa jaga privasi kita, jaga etika kita kalau misalkan untuk kayak gitu lah. Lalu untuk dari saya ya, kalau itu kita bisa memposting hal-hal yang positif tentang agama gitu. Apalagi kan banyak nih cerita-cerita hoax soal agama yang kita nggak tahu tentang dari mana itu dari mana. Nah dari itu kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang gitu. Paling itu aja sih kalau dari saya. Itu tentunya dengan memberikan komentar positif buat netizen di Indonesia. Terus juga kita media sosial ya, kita harus juga mendukung sih tokoh-tokoh yang mendukung toleransi. Terus juga kita bisa saling mengucapkan kayak misalnya ada hari raya agama tertentu, kita bisa mengucapkan selamat. Toleransi artinya kan saling menghormati antar agama, antar warga negara yang beragama. Media sosial memiliki peranan yang penting dalam memperkuat toleransi beragama itu sendiri. Salah satunya seperti apa? Bahwa media sosial itu dapat menyebarkan informasi yang positif jika ingin toleransi beragama itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena media sosial itu memungkinkan penyebaran agama itu memiliki pesan-pesan yang sangat penting, sehingga dikatakan media sosial adalah suatu alat untuk menyebarkan informasi harus yang positif, jangan sampai menyebarkan informasi yang negatif tentunya, sehingga tidak menyebabkan terjadi gap atau saling tidak menghormati, gitu kan? Jadi media sosial sangat penting. Yang kedua, bisa aja media sosial itu dapat meningkatkan pemahaman antara toleransi agama itu sendiri. Jadi dengan media sosial itu dapat meningkatkan pemahaman tentang toleransi antar beragama. Yaitu karena konten edukasi yang terjadi seperti ada video dan sebagainya, atau ada pendapat-pendapat dan sebagainya, itu harus meningkatkan pemahaman itu sendiri terhadap toleransi beragama itu sendiri. Itu
peranan media sosial. Di antara mungkin juga bahwa dengan media sosial itu dapat memperkuat komunikasi antar agama atau antar warga agama, sehingga komunikasi yang terjadi di media sosial itu akan menumbuhkan rasa toleransi yang kuat untuk saling menghormati. Kira-kira begitu. Juga mungkin juga bisa bahwa jangan sampai dengan media sosial itu menjadi atau melawan ujaran kebencian. Kita menggunakan konten-konten yang seolah-olah menyebarkan kebencian terhadap agama lain. Kemudian menumbuhkan gerakan-gerakan yang kurang positif misalnya, itu bisa menyebabkan terjadi ujaran kebencian. Karena itu penting sekali untuk menjaga toleransi ini dengan kita bersikap lebih kooperatif atau lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat diberikan tentang peranan media sosial terhadap kerukunan antar beragama. Kira-kira seperti itu. Jadi dari wawancara yang kita telah lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat pendapat-pendapat dari narasumber, yaitu ada yang berpendapat negatif dan positif. Saya akan menjelaskan tentang pendapat positif dari narasumber yang telah kita wawancara, yaitu tentang berita hoax yang menyangkut isu agama. Jadi di negara kita ini minimnya literasi dan edukasi tentang berita hoax yang ada. Masyarakat di negara kita ini juga hanya menelan mentah-mentah berita yang ada tanpa mencari sumber yang sebenarnya, terutama tentang isu agama. Di sini saya akan memberikan keterangan lanjutan dari yang telah teman-teman saya berikan. Saya di sini tadi mewawancarai seorang pedagang cilok masih di sekitaran Depok, di sekitaran kampus juga. Jadi hasil dari kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara yang tadi saya lakukan itu tentang pentingnya sadar kita mengenai berita yang disebarkan oknum, khususnya para ulama yang mengandung unsur hoaks. Nah, jadi di situ tuh hasil yang saya terima dari bapak penjual cilok, dia itu merasa tidak setuju dengan adanya berita yang disebarkan oleh oknum yang bersifat hoaks. Nah, dari situ bapaknya juga memberikan antisipasi kepada anak muda untuk lebih bisa menjaga sosialnya, khususnya tentang berita-berita yang kurang jelas. Ya, inti dari hasil wawancara yang saya dapatkan tadi itu pentingnya bagi kita, bagi masyarakat Indonesia khususnya anak muda, untuk lebih bisa menyeleksi tentang berita-berita yang beredar di sosial media, khususnya tentang yang merujuk ke arah agama. Nah, agar masa depan kita ke depannya bagi anak muda khususnya itu bisa baik, tidak tercemar oleh berita-berita hoaks di luaran sana. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari yang saya dapatkan dari narasumber yang saya wawancarai kemarin. Nah, untuk kesimpulan dari pertanyaan saya mengenai dampak dari seseorang yang terus-menerus mendapati berita hoaks, khususnya anak muda. Nah, dari narasumber yang saya dapatkan kemarin itu salah satu caranya itu untuk menghindari yang namanya postingan-postingan di sosial media, khususnya TikTok, Instagram. Nah, karena dari situ itu mengandung berita-berita yang kurang pasti atau hoaks. Jadi untuk anak muda disarankan untuk lebih bisa memilah-memilih berita-berita yang ada di sosial media, khususnya tadi TikTok dan Instagram. Nah, dari narasumber yang saya dapat, mereka berpendapat tentang harus turunnya juga pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, terutama masalah dalam berita hoax berunsur agama. Nah, di sini karena
pendidikan masyarakat Indonesia terhadap teknologi juga masih rendah, pemerintah juga harus andil untuk memberikan fasilitas pendidikan terhadap teknologi yang layak agar masyarakat Indonesia pikirannya lebih terbuka untuk mencerna berita-berita yang ada, terutama berita tentang agama, supaya tidak salah berita dan menjadi berita hoax. Nah, jadi karena ada permasalahan ini, masyarakat Indonesia yang memiliki literasi yang rendah terhadap berita hoax bisa saja membuat kegaduhan di media sosial dengan cara mereka melakukan sara ataupun mengejek suku bangsa lainnya, dikarenakan di Indonesia ini tidak hanya ditinggali oleh satu agama dan satu suku. Jadi dikarenakan masalah tersebut, masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan terhadap berita hoax yang sangat rendah dan minimnya literasi terhadap berita hoax itu, masyarakat Indonesia yang memiliki itu bisa saja membuat kegaduhan di media sosial dengan cara menyebarkan berita-berita tentang agama, namun lebih menyudutkan, yaitu berbentuk sara. Nah, kesimpulan dari narasumber yang saya dapat, jangan mudah percaya kepada para oknum-oknum para ulama atau tokoh agama yang menyebarkan berita hoax, karena di negara kita ini masih banyak tokoh-tokoh agama yang mengajarkan hal-hal baik dengan kajian-kajian yang baik. Contohnya saja Ustadz Hanan Ataki. Terus juga kita jangan mudah percaya kepada berita-berita di media sosial di sana yang dimana gampang sekali masuk untuk menjelekan agama atau tokoh-tokoh agama yang kita punya di negara kita. Apalagi untuk para oknum tokoh ulama agama yang dimana kita bisa percaya kepada orang tersebut. Jadi kita harus lebih memilih dan menganalisis berita-berita yang ada untuk kita cerna. Jangan mudah terpercaya oleh sosial media di luar sana. Oke, jadi saya di sini ingin melanjutkan kesimpulan tentang wawancara yang telah dipaparkan oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari narasumber yang saya teliti tadi adalah kita ikut serta dalam memposting hal-hal positif terhadap berita-berita hoax yang berunsur agama, dan kita dapat menyaring semua berita-berita hoax dengan cara mencari dahulu terhadap narasumbernya. Jadi inti dari kesimpulan yang telah kita dapat dari para narasumber yang telah kita wawancarai adalah jangan mudah terpercaya oleh berita-berita yang masih simpang siur kebenarannya, dan juga pemerintah harus serta ikut andil dalam mengedukasi masyarakat agar tidak termakan berita-berita hoax yang ada untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Dan yang terpenting juga dari diri kita sendiri, di mana kita juga bisa membantu pemerintah dengan cara kita menyebarkan edukasi tentang berita hoax dan juga memberikan pesan-pesan positif di media sosial.